Selamat pagi saudara sekalian, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang berada di surga. Selamat pagi Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang memelihara kami. Saat ini kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang siapkan hati setiap kami, supaya kami boleh bersatu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami, supaya kami boleh ya Tuhan bersama-sama memuji nama-Mu Tuhan. Dan terlebih Engkau mau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim, Bapak Paulus Haryadi ya Tuhan, yang boleh ada di tengah-tengah kami bersama dengan keluarga. Tuhan yang sudah kirimkan, Tuhan juga sudah persiapkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin dari awal hingga akhir kebaktian kami pada pagi hari ini. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah hati setiap kami, Engkau memperbaharui ya Tuhan hati setiap kami, membenahi ya Tuhan hati setiap kami. Terima kasih Bapa, pimpin hingga pada kesudahannya, supaya ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara, kita akan angkat pujian Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Setiamu besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam dia tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Kita bersama-sama memuji akan kebesaran kasih setia Tuhan. Kaulah kekuatanku. Biarlah setiap kita boleh selalu ingat bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita semua. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Biarlah kita selalu mau belajar untuk selalu dibersihkan, selalu dibaharui oleh firman-Nya. Aku datang dan bersujud untuk menerima firman-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu.
ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu, mimbar dan tempat saya serahkan kepada Bapak Paulus. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi mereka hidup oleh karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan, itulah kami yang haus saat ini datang kepadamu. Kami yang lapar datang padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua lapar dan haus. Lapar bukan karena makanan, haus bukan karena minuman, tapi kami lapar dan haus akan firman-Mu. Tuhan, kami percaya setiap orang yang datang dengan hati yang haus akan dikenyangkan. Hati yang hampa akan diteguhkan. Mereka yang bimbang akan diberikan iman. Bahkan mereka yang sakit akan disembuhkan. Karena tidak ada seorang pun yang pulang dengan tangan hampa, tapi tangan Tuhan siap memenuhi dan melimpahi rahmat dengan berkat yang baru bagi kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya apa yang disampaikan semuanya bermuara dari hati Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami sebab kami semua siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap diberkati berkata
Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi sahabat-sahabat jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang dicintai Tuhan. Selamat beribadah. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, kita masih diberi kuat, kita masih diberi sehat, kita masih diberi sempat untuk bisa mengagungkan nama Tuhan bersama-sama. Juga pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani tim inti. Saya, ada istri saya, boleh angkat tangan di tempat saja. Ada anak kami, ya yang pertama, kemudian yang kedua ya. Jadi komplit hari ini. Jarang, biasanya saya ada di Semarang dan baru balik hari kapan itu ya, hari Kamis atau hari apa ya, Kamis baru balik ke sini. Juga saya mau mengucapkan selamat bagi yang baru saja mengikuti seminar HG Institute, boleh angkat tangan yang baru saja. Wow, luar biasa ya. Saya senang tadi Pak Daniel cerita ada Pak Kristono juga. Pak Kristono seangkatan dengan saya waktu di Maui tahun 2006. Dan juga saya jadi seorang fakulti HG juga. Biasa ada di Medan, ada di Brastagi, ada di wilayah-wilayah di Bali dan sebagainya ya. Dan saya bersyukur karena bertambahnya bukan hanya jiwa-jiwa baru, tetapi penuai-penuai. Orang-orang yang menjala, orang-orang yang menabur untuk mendapatkan jiwa-jiwa baru. Itulah yang menggairahkan gereja. Sebab gereja tanpa penuaian, gereja tanpa menabur, gereja tanpa memberkati, mereka akan menjadi egois. Mereka akan menjadi mati pelan-pelan. Karena roh yang suka memberi telah diganti dengan roh mementingkan diri sendiri. Lambat atau cepat pasti akan mati. Tetapi berbahagialah gereja dengan segala keterbatasannya untuk berbagi lagi. Itulah yang menyebabkan kita rajin, tekun untuk menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Ada mungkin dimunculkan juga foto keluarga saya. Saya bersyukur bulan lalu oleh karena anugerah Tuhan saya dengan istri diberi kesempatan ke Holy Land ya selama seminggu ya, tambah termasuk perjalanan ya. Itu suatu anugerah yang luar biasa ya. Bagaimana secara manusia tidak mungkin, tidak masuk akal, jangankan mimpi, berani mimpi pun enggak ya. Tapi dikatakan apa yang tidak pernah ada di hati manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Semuanya itu disediakan Tuhan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia. Yang menarik seorang hamba Tuhan ini memberikan kami tiket pulang pergi dengan semua penginapannya gratis. Ketika kami datang kami tanya kenapa Bapak Ibu mau mendukung kami. Dia menjawab apa? Karena ketika kami berdoa yang muncul itu nama Pak Paulus dan Bu Ningsih katanya. Jadi ya udah, akhirnya saya dan istri diberi kesempatan untuk pergi seperti itu. Ya, saya akan lain kali bisa cerita panjang lebar. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya, Alkitab kita berkata lebih baik sekerat roti kering daripada daging yang banyak tapi disertai perbantahan. Lebih baik sepiring sayur disertai ketentraman daripada daging seisi rumah disertai dengan perbantahan. Tapi hari-hari ini banyak daging, banyak makanan yang mewah di rumah anak-anak Tuhan termasuk. Tapi tidak ada lagi yang disebut ketentraman. Tidak ada lagi yang disebut kemesraan. Tidak ada lagi yang disebut dengan kelemah lembutan. Tidak ada lagi yang disebut dengan kasih mesra. Tapi yang ada hanya perbantahan dan perbantahan. Oleh karena itu saya mendapatkan satu inspirasi bagaimana kita menjalin hubungan yang sehat. Bapak Ibu yang kekasih, berbahagialah kalau masih ada suami istri yang duduk bersama-sama. Itu suatu sukacita yang besar.
Berbahagialah kalau ada anak, di situ ada bapak, di situ ada ibu duduk bersama-sama. Itu adalah sukacita yang tak terkatakan. Tapi tentu saja ya kalau sudah janda bagaimana? Ya pasti bahagia. Tapi jangan lupa walaupun janda masih ada orang lain di rumahnya. Itu juga anggota keluarga yang harus dikasihi, yang harus dihormati, yang harus diterima, yang harus dilayani. Bagaimana kalau duda ya? Saya kira nggak ada masalah. Karena lebih baik sepiring sayur disertai dengan ketentraman daripada daging seisi rumah tapi disertai dengan perbantahan. Hari-hari ini sudah begitu terbalik suasananya. Makanan tidak kekurangan, tapi yang ada rasa benci yang berlebihan. Rasa curiga, rasa dendam, rasa sakit hati yang menyebabkan suasana keluarga makin hari bukan makin harmonis, bukan makin rukun, bukan makin mesra, tapi makin menjauhi. Beberapa waktu lalu ada anak Tuhan datang, bapak ibu itu suatu yang luar biasa. Saya belajar mengapa bapak sama ibu itu kok kemana-mana selalu rukun, melayani sama-sama, di rumah sama-sama, di mobil sama-sama, di kantor sama-sama. Apa enggak bosen? Bosen gimana? Iya, kalau berantem di rumah belum selesai dilanjutkan di mobil. Kalau di mobil belum selesai dilanjutkan di kantor. Saya bilang, lah kami berantem tuh sebentar aja nggak tahan kok. Jadi kami cepat selesai kok, nggak ada masalah. Jadi mesranya makin lama makin nyata, makin rukun. Ya, baik dasar ayat firman Tuhan yang mari kita baca bersama-sama dari kitab Filipi. Kalau ada mungkin terlalu kecil, apakah cukup terbaca atau tidak? Mari kita baca bersama-sama. Dasar yang kita pakai Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Filipi 2 ayat 1 sampai keempat, saya membaca ayat yang pertama. Bapak ibu saudaraku dengan tenang, dengan damai membaca ayat yang kedua. Ayat ketiga saya baca, ayat keempat kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 1 saya mulai baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada kasih mesra, ada belas kasihan, dan juga dikatakan bahwa di situ ada persekutuan roh. Maka seharusnya saudara dan saya dan saudara, saudara dengan istri saudara, saudara dengan suami saudara, saudara dengan anak-anak, saudara dengan semua anggota keluarga sangat bisa, sangat mungkin untuk saling kasih mesra, saling mengasihi, saling menerima, saling rukun. Tapi bukankah juga bahwa itu bukan perkara yang mudah? Saya beberapa kali mengatakan, mengapa anak-anak jalanan, orang-orang tukang ngamen di perempatan-perempatan jalan, bahkan kita di jalan-jalan kampung kita sering mendengar kata-kata kosong, kata-kata jorok, kata-kata kasar, kebun binatang semua keluar dari mulut mereka. Pertanyaannya mengapa? Penelitian mengatakan orang-orang yang tidak pernah mengalami kasih, orang-orang yang tidak pernah dihargai, orang-orang yang tidak pernah dipuji, mereka otomatis akan sangat mudah mengeluarkan kata-kata cacian, kata-kata hinaan, kata-kata yang merendahkan orang lain. Mengapa? Karena mereka tidak pernah mengalami kasih itu.
Tapi pertanyaan penting, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pernah mengalami kasih? Apakah saudara pernah merasa diampuni? Apakah saudara pernah merasa dimaafkan? Apakah saudara pernah merasa diterima? Dan Alkitab kita berkata, oleh karena kasih-Nya begitu besar, maka di dalam Yesus sudah menerima kita. Allah menerima kita sebagai keluarganya. Sebab dikatakan setiap orang yang menerima kuasa, menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada lagu yang sangat terkenal yang sering kita nyanyikan ya, Mazmur 133. Kalau ada rukun di situ, kalau ada damai di situ, ada sukacita di situ, satu dengan yang lain saling menghargai. Next, bisa ini saya nggak bisa. Oke. Dikatakan di situ, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lagunya seperti apa? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tapi untuk bersatu itu tidak mudah. AC yang dingin kalau saudara sedang berantem dengan suami, AC itu rasanya jadi tidak dingin. Mobil yang mewah sekalipun, tapi kalau isinya orang-orang suka berantem, mobil mewah itu juga rasanya tidak jadi mewah. Betul? Makanan yang enak, tetapi saudara sedang berbantah dengan keluarga, maka masakan istri yang biasanya enak sekali itu rasanya menjadi tidak enak. Mengapa? Itu sudah hukumnya. Karena lebih baik sepiring sayur disertai ketentraman daripada daging penuh serumah tapi disertai perbantahan. Jadi saya tidak akan khotbah yang tinggi-tinggi, tapi bagaimana kita memelihara, kita menjaga. Sebab kalau saya dengan istri saya damai, kalau saya dengan istri saya rukun, kalau istri saya dengan saya rukun, dengan anak-anak rukun, dikatakan apa? Berkat Tuhan akan turun. Janji Tuhan akan dinyatakan. Tapi mengapa hal itu tidak dinyatakan? Karena bersama tapi tidak rukun. Serumah tapi tidak sehati. Satu kamar tapi berantem. Nah, oleh karena itu saya sadar bahwa hubungan yang sehat itu bukanlah hubungan yang tidak bermasalah. Sekali lagi, hubungan sehat bukanlah hubungan yang tidak pernah bermasalah. Dalam rumah tangga siapa yang belum pernah berantem? Boleh angkat tangan, belum pernah berantem. Baru ngomong, ayo kita ke gereja, mandi kok lama amat. Kalau lama-lama aku taruh bantal di situ, aku kasih bantal di situ, itu aja udah berantem, bikin berantem. Sini situ kan sebentar saja, sini situ 5 menit, mana mungkin 5 menit emangnya terbang, itu saja sudah berantem. Tanya lagi kacamata saya di mana? Jawabannya tidak enak. Ya kalau sudah tua ya pikun, kacamata lupa. Itu udah berantem lagi. Apalagi saya lihat bahwa yang menyebabkan keluarga berantem itu mulai dari yang kecil-kecil. Betul enggak? Kecil-kecil itu apa? Lupa jemput. Katanya menjemput tapi lupa. Iya sudah ditunggu. Saya nunggu sampai kering tidak dijemput-jemput. Oh iya lupa. Enak saja ngomong lupa. Lupa dijemput, apalagi siapa yang ngantar anak? Kamu atau saya? Kemarin kan sudah saya, ganti kamu dong. Ya bapak kerjanya apa? Ngantar saja nggak mau. Udah berantem lagi. Saudara yang kekasih, mengapa? Karena seringkali banyak seseorang itu suka menuntut. Suka menggariskan bahwa kamu harus begini. Saya sudah begitu, kamu harus begini.
Dan itulah menyebabkan keluarga itu saling menuntut. Saya mau nanya dulu sekarang terbuka. Adakah keluarga yang tidak pernah berantem? Ada? Adakah keluarga yang tidak pernah berkonflik? Ada? Ya kalau saya dengan istri, ya Pak Daniel dan istri walaupun sama-sama hamba Tuhan pernah nggak berantem, Pak? Saya kira pasti pernah. Persoalannya bukan pernah atau tidak, tapi yang penting adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan itu. Endingnya itu seperti apa? Endingnya merengut-merengut, sungut-sungut atau senyum-senyum, damai. Itu yang penting. Saya ingat waktu di Solo juga begitu, istri saya udah wanti-wanti. Ini ada 2 box roti ya, isinya itu kira-kira 50 biji. Udah kamu bawa saja ke Solo ya, dikasih ke tukang, dikasih ke ibu, kasih ke siapa, pokoknya apa namanya itu, deadline-nya itu istilahnya apa itu? Ya expired-nya itu tanggal 17. Lah betul, saya karena gimana buru-buru semuanya terbawa kecuali roti yang dipesankan itu. Saudara, sampai di Solo, saya bukan sampai di Solo sebenarnya pertengahan ingat, tetapi kalau balik dari Salatiga ke Semarang lagi itu tolnya mahal, waktunya banyak. Akhirnya ya udah saya tetap saja ke Solo. Ya, bagaimana kabar? Sehat. Bagaimana ibu? Sehat. Bagaimana pekerjaan? Luar biasa. Pelayanan gimana? Ya. Semuanya oke, tapi sampai pada bagaimana roti sudah dibawa. Itu bagian yang paling mau saya hindari sebenarnya. Tapi tetap saja ditanya. Tapi untungnya ya saya bilang aduh gimana dek, lupa gimana, saya lupa. Yang telepon aja pembantu, kasih aja pembantu. Supaya ngatur. Untungnya apa? Istri saya itu mudah memaafkan. Jadi besoknya sudah WA lagi, I miss you, we miss you gitu. Saudara itu penting. Itu tandanya bahwa aku sudah tenang, makan enak, tidur nyenyak, nyanyi juga gak fales. Karena apa? Sudah rukun, sudah damai. Saya gak tahu yang senyum-senyum ada gak masalah sekarang ini. Saudara, kadang-kadang hal yang kecil juga ada yang mengatakan, saya tanya siapa yang ada masalah. Mungkin minggu lalu, mungkin 2 hari lalu. Dia bilang, Pak bukan minggu lalu, hari ini. Saya menuju ke sini saja ngomongnya, istri saya sudah suruh lewat jalan Sudirman. Lah saya gak mau, sana macet. Lah ternyata saya lewat jalan yang lain, macet. Istri saya ngomongnya, nah lebih macet kan. Itu aja saya udah gak enak itu. Kok disuruh lewat jalan Sudirman saya gak mau. Akhirnya istri saya yang menang, tapi katanya saya yang kalah. Selalu kamu diberitahu ngeyel, bisa nyupir ngeyel. Wah itu sudah gak enak saudara. Nah, rupanya hubungan itu bukan perkara yang mudah. Karena hubungan yang sehat adalah yang dinamis. Dinamis itu ada saatnya memang rukun. Penelitian mengatakan kalau saudara konflik seminggu 2 kali, itu termasuk rukun. 2 kali itu misalnya apa? Nanti diantar enggak ya? Oh saya berangkat sendiri. Enggak lah ngantar. Itu sedikit konflik. Kalau seminggu gitu-gitu hanya 2 kali itu termasuk rukun. Tapi kalau sehari lebih dari 2 kali, itu tanda-tanda enggak rukun sudah ya. Saudara coba hitung-hitung ada enggak? Apa yang menjadi masalahnya, bisa masalah kecil, bisa masalah besar. Tapi hubungan yang sehat itu harus dijaga dan juga harus diperjuangkan. Karena itu ada syarat-syaratnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, syarat yang pertama saya ajak syarat yang pertama, hubungan yang sehat itu harus saling percaya. Kalau ada seorang suami, kalau handphonenya dipegang istrinya langsung keringatan, langsung gak boleh, itu tanda bahwa ia tidak percaya sama istrinya. Tapi juga jangan salah, ternyata suaminya juga orang yang tidak bisa dipercaya juga. Kalau sampai handphone diberi
password yang sulit, bulat sampai sulit sekali. Itu juga tandanya bahwa kurang saling percaya. Bapak Ibu yang kekasih, topik ini agak berat. Tapi kata saling percaya itu diawali dengan sebuah kejujuran. Jujur itu gampang atau susah? Susah. Apalagi kalau sudah reuni, dapat nomor handphone bekas pacar yang dulu, kemudian WA-WA-anan, kalau dilihat langsung sembunyi, ditanya nomor siapa itu, pakai nama yang lain, kode yang lain lagi, itu tanda-tanda sudah tidak jujur. Ya kalau ada topik masalah-masalah yang berat dalam pernikahan, pernah ada seorang nyeleweng, suaminya jujur mau cerita sama istrinya, bahwa saya ini pernah nyeleweng. Kira-kira mudah atau susah? Pasti susah. Karena jujur itu tidak otomatis menyelesaikan masalah. Jujur itu butuh keberanian. Tapi jujur itu harus siap membayar harga. Jadi ada topik-topik yang bisa diceritakan, ada yang tidak. Ya, jadi ada yang cukup siap, ada yang tidak. Tetapi seperti ruang rahasia dalam hati manusia, ya, ada yang diketahui banyak orang, ada diketahui sedikit orang. Ruang kedua, ruang ketiga ada yang diketahui hanya 1-2 orang. Ruang yang keempat itu diri sendiri aja tahu ngeri, merinding kalau artinya sangat rahasia. Nah, ruang-ruang seperti itu yang gelap semakin sedikit semakin baik. Tapi kalau semakin banyak gelapnya, hati-hati. Itu tandanya bahwa kita sedang tidak jujur juga pada diri sendiri. Ada saatnya istri saya ngajak duduk-duduk, hanya duduk bersama-sama, mungkin makan pisang goreng, minum kopi, cerita. Kemudian kalau saya mau ngelawak susah. Kalau istri saya mau ngelawak, dia tahu apa lawakan saya. Apalagi anak-anak saya, bapak mau bojeng itu, udah nahan ketawa-ketawa itu. Kalau saya udah bosen, bukan bosen, capek dengan bahan, saya tanya istri saya, dulu tuh cita-citamu apa sih? Oh, mesti nanya cita-cita, iya dong, itu kan bahan yang menarik ya. Jadi kalau orang ditanya gitu, ibu saya saja sampai saya tanya cita-citanya padahal umurnya 83 tahun. Bu, ibu cita-citanya dulu itu apa? Jawabannya sama, saya itu pengen jadi guru loh sebenarnya. Ya itu, nanti bulan depan saya ketemu lagi akan saya tanya lagi, ibu itu cita-citanya apa? Kenapa? Ibu-ibu tua itu ceritanya mesti diulang-ulang lagi kan begitu. Ya udah saya ulang-ulang lagi juga. Oke, saya cepat saja, jujur. Kita harus berani jujur. Dan untuk itu kita harus siap hati. Mungkin dimarahi. Kalau saya bilang rotinya sudah saya bagi, padahal belum, saya kan nggak jujur. Ya nanti kan jadi masalah. Ya lebih baik saya lupa. Udah itu cepat jelas. Ya marahnya cepat muncul tapi cepat selesai. Ya, oke. Ada juga mengapa tidak saling percaya. Ada trauma masa lalu. Pak Paulus, suami saya itu pernah selingkuh. Tapi ibu, dia sudah ngaku belum? Sudah. Ibu sudah memaafkan belum? Enaknya dimaafkan. Nanti diulang lagi Pak kalau dimaafkan. Loh jadi gimana? Ya tak simpen, aku nggak maafkan. Nanti kalau dia salah, sewaktu-waktu aku pakai untuk mengatakan, oh memang orang kalau pernah selingkuh ya begitu itu. Oh, itu namanya menjadikan sebagai senjata, nggak boleh. Kalau hubungan mau baik harus betul-betul mau saling memaafkan, saling percaya dan menghilangkan trauma masa lalu. Jadi mengapa kasih Tuhan selalu baru tiap hari? Itu artinya yang lalu cepat dilupakan ya, mau cari yang baru. Supaya sesuatu yang baru berkat Tuhan itu turun atas kita. Hal yang kedua, selain saling percaya, hubungan yang baik, hubungan yang akrab dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, itu harus ada namanya belajar memahami kawan bicara. Belajar memahami kawan bicara. Seringkali walaupun kami sudah lama menikah ya, tapi kalau kawan bicara ini kita nggak tahu juga susah. Misalnya
misalnya saja, aduh kok aku agak pusing, minyak angin tadi di mana ya? Saya berpikir udah tengah malam ya mungkin di teras atau di mana, ya udah besok beli. Kalau dia tanya minyak angin di mana itu maksudnya apa kira-kira? Suruh ambilkan, betul enggak? Aduh kok aku pusing-pusing, oh pusing ya minum obat. Bukan itu maksudnya, maksudnya supaya dipijitin. Nah itu kadang-kadang kita enggak tahu. Atau seringkali hubungan retak karena asumsi yang salah. Misalnya, aku nanti pulang gereja jam 10 ya. Oh ya, jam 10 artinya bukan jam 11. Jam 10 artinya bukan setengah 11, jam 10. Istrinya berpikir jam 10 itu maksudnya aku tolong dijemput. Mosok gitu enggak tahu. Tapi si suami ngomong artinya bahwa jam 10 baru pulang, bukan jam 11. Enggak mau jemput. Bukan enggak mau, memang enggak jemput, enggak ngomong sih. Ketika sudah ditelepon, aku sudah pulang nunggu sejak tadi. Suami ngomong apa? Loh kamu pulang jam 10 kan? Iya terus apa? Loh maksudnya aku ngomong situ supaya apa? Dijemput. Istrinya berpikir nek diomongi ya ngerti. Tapi suaminya kan bukan paranormal. Kan biasanya bareng dengan temannya. Mbok ngomong tolong dijemput ya mas. Kan enak. Mosok gitu aja enggak tahu? Ya enggak tahu. Nah ini asumsi yang salah. Pernah enggak ngalami seperti itu? Pernah? Ya. Kalau pernah ya belajar untuk tidak berasumsi namanya ya. Kemudian miskomunikasi. Miskomunikasi itu bilang apa saja bisa terjadi. Misalnya berasnya habis. Oh ya, ada seorang pengantin baru beras habis. Enggak apa-apa, yang penting I love you. Mas, susu anak-anak sudah habis mas. Nanti kalau lewat toko tolong ya. Oh habis enggak apa-apa dek. Yang penting I love you. Tapi kalau nggak dibelikan susu, kata I love you itu adalah kata-kata kosong, kata-kata hampa. Istrinya kalau diomongin gitu terus gimana Bu Ning biasanya? Kalau ngomong bolak-balik I love you terus. Pasti marah. Aku nggak butuh kata-kata, aku butuh susu, aku butuh beras. Ya, itu saudara-saudara memang harus seimbang. Istri aku sudah ngikuti HG tahu bahasa kasih ya, bukan kalau HG nggak ada materi itu, tapi kalau seminar-seminar lain aku tahu bahasa kasih. Istri saya itu kata-kata. Jadi kalau aku beri kata-kata yang banyak maka dia akan menggebu-gebu, dia akan berdebar-debar, dia akan berkobar-kobar, dia akan pasti senang. Tapi kata-kata saja tidak cukup ya, karena komunikasi itu penting untuk mengetahui maksudnya ya. Kemudian mengapa seringkali kita juga mudah meremehkan, merendahkan pasangan kita ya. Sehingga akibatnya komunikasi itu menjadi tidak sehat. Contohnya pasti banyak ya, saudara-saudara ingat ya. Oh, dasar petani, dasar apa, anak pensiunan, dasar golongan rendah, lulusan apa. Kadang-kadang sudah menyangkut-nyangkut seperti itu ya. Itu mulai merendahkan. Oke, yang ketiga, hubungan yang sehat itu harus ada yang saling memaafkan. Saya pernah naik travel dari Jakarta ke Bandung. Waktu itu banyak sering rapat di Jakarta, Bapak Ibu. Travel saya itu tiba-tiba nyelip, minggir ngambil penumpang, tapi tidak sengaja nyerempet mobil orang. Nyenggol, grek, saya terbangun ya, waduh kesenggol ini. Kemudian sopir travel saya itu ngomong, Pak maju dikit, maju dikit. Ya, sopir itu maju dikit, ternyata dia tujuannya bukan untuk berhenti tapi malah nyelip dan ngebut. Bapak Ibu, ngebut. Kejar-kejaran terjadi. Bayangkan saya di travel dikejar sama mobil kijang atau apa waktu itu di belakang ya. Kejar-kejaran udah mau masuk tol. Udah dekat pintu tol tiba-tiba dari belakang udah nyelip dan mepet di depan saya. Kemudian sopir turun saling menyalahkan. Apa yang terjadi? 1/4 jam gak selesai. Setengah jam makin panas. Sopir ngomong, aku punya kakak tentara.
Yang dia punya, aku juga kakak polisi. Wah, pokoknya rame sekali. Wah, ini nggak selesai-selesai, penumpang udah kepanasan, nggak sampai tujuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ditunggu nggak selesai, akhirnya saya turun. Saya tanya sopirnya, sopir travel saya, Mas, saya tahu benar tadi sampean yang salah. Iya, tapi kan nggak sengaja, nggak ada yang sengaja. Tapi mau nggak Mas minta maaf? Kalau Mas nggak mau minta maaf sampai besok pun nggak selesai. Kemudian sampean punya uang berapa? Ya uang paling 50.000. Oke, saya bilang saya tambah 50.000 simpen dulu ya. Jadi 100 simpen dulu ya. Saya kemudian dekati sopir Kijang yang keserempet. Saya bilang, Mas tadi sampean tahu kan travel tadi yang salah memang travel saya. Saya hanya penumpang. Iya dia gini-gini, udah nggak usah cari yang salah, saya udah capek nunggu, Mas sampean sudah lama nunggu juga. Pertanyaan saya, pernah nggak sampean berbuat salah? Dia diam. Ada saatnya saudara perlu memaafkan orang kalau ada orang bersalah. Tapi ada saatnya saudara juga minta maaf pada orang kalau sedang saudara salah. Ini saatnya sampean memaafkan sopir yang tidak sengaja. Saya minta maaf. Sopir ini tadi mungkin mau melarikan diri karena takut. Ya kalau ngomong gitu kan enak Pak. Ya sebentar. Sopirnya kemudian saya panggil, Mas ngomong. Akhirnya sopir ini minta maaf dan menyerahkan uang 100.000 itu. Dan selesai. Bapak Ibu yang kekasih, memaafkan dan dimaafkan itu sangat penting. Ketika kita merasa dipecundangi, diperlakukan tidak adil, maka kita sulit sekali memaafkan. Kita merasa benar, kita merasa hebat, kita merasa suci, tapi orang lain itu kita sebut sebagai orang yang salah. Tapi jangan lupa, ada saatnya kita butuh dimaafkan. Hanya 2-3 menit selesai kami jalan. Bapak Ibu yang kekasih sampai sopirnya terima kasih berapa kali, udah Pak biasa. Penumpang-penumpang lain senyum seneng, terima kasih Pak, udah biasa saja saya bilang. Karena saya pernah mengalami hal-hal yang sulit. Bapak Ibu yang kekasih, kalau saudara saat ini menyimpan sakit hati sama seseorang, minta Tuhan menolong saudara memaafkan. Karena menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, itu seperti minum racun tetapi mengharapkan orang lain yang mati. Sekali lagi, kalau saudara menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, itu sebenarnya saudara sedang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Alangkah indahnya suatu hari diawali dengan segala puji, hormat juga syukur. Saudara nggak akan bisa memuji Tuhan dengan leluasa kalau saudara sakit hati. Saudara tidak akan bersyukur kepada Tuhan kalau saudara menyimpan pahit. Saudara tidak bisa bersyukur kepada Tuhan kalau saudara bersungut-sungut. Karena itu memaafkan itu penting. Pikirkan bahwa kita perlu memaafkan karena kita pun bisa berbuat salah. Orang Kristen sangat mungkin bisa memaafkan karena pernah dimaafkan dan diampuni. Jangan menyimpan dendam dan kepahitan dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sama katakan kita perlu menghargai kelebihan kawan bicara kita. Menghargai kawan bicara kita. Saya senang sekali dengan contoh-contoh kehidupan keluarga. Ya, ada seorang istri mengeluh pada saya suatu saat, seorang ibu mengeluh, Pak, kenapa suami saya itu yang dilihat hanya kekurangan saya terus? Kenapa? Kalau dia bekerja, saya di rumah seharian memasak. Di rumah seharian menyapu, mengepel lantai, menyuci pakaian. Makanan tersedia, pakaian bersih, lantai bersih, tidak ada debu. Itu adalah kerja keras saya. Tapi suatu saat saya kecapean nonton televisi, sapu itu dengan pel di dekat pintu. Saya tidak sempat mengembalikan. Begitu istri pulang, begitu suami pulang, yang dilihat bukan makanan yang tersedia. Yang dilihat bukan pakaian yang sudah rapi. Yang dilihat bukan lantai yang bersih. Tapi yang dilihat adalah, saudara tahu maksud saya?
Yang dilihat adalah sapu dan pel yang tidak dikembalikan pada tempatnya. Jadi kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan itu terlupakan. Tapi yang diingat hanya kelalaian dan kelalaian saja. Ada enggak orang seperti itu? Saya kira kita secara tidak sengaja seringkali melihat pasangan kita hanya lemahnya. Karena itu saking sibuknya melihat lemah, akhirnya tidak bisa melihat kelebihan. Ada enggak yang duduk dekat istrinya hari ini? Saudara harus belajar memuji istri saudara. Saya senang memuji istri saya. Di depan orang saya pun enggak malu. Karena istri saya memang seorang yang cerdas. Seorang yang pandai bergaul. Seorang yang punya pengaruh. Mengapa? Karena saya tidak mau kalau ngomong kekurangan, ada enggak kekurangan istri saya? Pasti ada. Kalau istri saya ditanya kekurangan saya, ada enggak? Bukan hanya ada, pasti banyak. Karena dalam tes berkali-kali saya ketemu orang. Coba pikirkan 3 hal kelebihan istri saudara. Kemudian sebutkan 2 hal kekurangan istri saudara. Memikirkan kelebihan itu susah sekali. Tapi yang diingat hanya kekurangan. Tapi Tuhan berfirman pagi hari ini, fokuslah pada kelebihan pasangan saudara. Istri saudara potong rambut, mungkin potongannya kurang bagus, saudara boleh berkata, oh ya masih cukup bagus juga. Ya, padahal istri udah di depan cermin bolak-balik gini. Kalau saudara ngomong, udah tua, ubannya banyak ya gitu ya. Ya cocok ya rambutmu dengan tubuhmu segitu cocok ya, apalagi kamu pakai baju biru nanti, wah itu pas. Karena kalau istri saudara dipuji-puji orang, saudara kan cemburu kan? Betul enggak? Maka jangan biarkan cemburu itu ada. Maka cara satu-satunya harus belajar memuji. Demikian juga suami. Ya saya dulu enggak suka ya kalau saya sisiran, kadang-kadang dia nyisir tapi tidak dengan segenap hati. Jadi sisirnya yang tajam itu, jadi kayak bukan bikin rapi tapi bikin sakit ya. Tapi sekarang udah lebih lemah lembut ya, karena sejak mengajar TSB itu beda Bulina. Itu diterapkan dalam hidup kita. Oke, saudara kekasih, saya sudah akan selesai. Dikatakan saling menghargai kawan bicara kita itu penting ya. Saya tahu banyak kekurangan, tapi mari kita pikirkan kelebihan saudara. Kelebihan dari lawan bicara kita, pasangan kita ya. Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 20-21, mari kita baca bersama-sama. Ini penting. 1 Yohanes 4 ayat 20, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi mustahil kalau saudara mengatakan aku sangat mengasihi engkau Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa ragaku, tapi tidak mengasihi pasangan kita. Yesus katakan, Tuhan katakan, kalau engkau bilang mengasihi aku, padahal engkau tidak mengasihi orang yang kelihatan sesamamu, maka disebut apa? Engkau ini pendusta. Pendusta itu tukang dusta, tukang bohong. Karena itu pelajaran penting yang saya lihat hari-hari ini adalah mari kita belajar lebih mengasihi Allah, tapi dengan cara juga mengasihi yang kelihatan. Siapa itu? Ya istri kita, ya suami kita, ya anak-anak kita, ya ponakan, ya mertua, orang-orang yang kelihatan. Karena mereka lah yang ditentukan untuk dikasihi. Dikatakan dalam Matius 25, barang siapa memberi makanan, memberi pakaian, menjenguk orang sakit, itu sedang memberi pakaian, memberi makanan, menjenguk aku. Kapan kau sakit, kau telanjang, kapan kau kelaparan? Barang siapa melakukan hal ini pada orang-orang kecil, sungguhnya ia melakukannya bagiku. Karena itu mari kita belajar mengasihi orang sekitar kita walaupun tidak mudah, saya tahu. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Saya percaya kita semua belum mencapai itu,
Tetapi dikatakan, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Di hadapan Tuhan mari kita membuka hati kita di hadapannya. Bagaimana hubungan suami istri, saya tahu ada masa-masa yang sulit, musim-musim yang berat. Ada saatnya engkau melihat pasanganmu sebagai pasangan yang tidak layak dikasih, tidak layak untuk diampuni. Namun Tuhan katakan, barang siapa mengaku mengasihi aku padahal ia tidak mengasihi yang kelihatan, yaitu pasanganmu, maka ia adalah pendusta. Barang siapa mau melakukannya bagiku, ia harus belajar melakukannya bagi orang-orang di sekitarnya. Hubungan yang sehat bukannya hubungan yang tidak pernah retak atau yang tidak pernah rusak, namun yang bisa terjadi pendamaian ketika terjadi masalah. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mau memaafkan ketika dirasa yang ada yang bersalah, walaupun mungkin ada yang harus berkorban. Saudaraku yang kekasih, hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak pernah menyimpan kepahitan, dendam dan sakit hati. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling melengkapi satu dan yang lain. Mari kita menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita refleksikan ini kasih kita kepada sesama kita. Supaya ketika kita pulang kita belajar berfokus pada kelebihan pasangan kita. Jangan hanya melihat kekurangan-kekurangannya saja. Singer, saya ajak menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hendaklah seorang berlaku ramah seorang terhadap yang lain. Mari kita bubui dengan senyum ketika kita bicara dengan orang lain. Walaupun itu pasangan kita, walaupun itu anak-anak kita. Ketika saudara sedikit tersenyum kepada mereka, maka kelemah lembutan itu muncul. Maka kasih itu akan muncul. Kesabaran itu akan muncul. Kedamaian itu muncul. Nyatakan kasih nyata kepada orang-orang sekitar kita. Karena itulah bentuk nyata kasih kita kepada Allah juga. Hubungan yang harmonis, hubungan yang baik diawali dari keluarga kita masing-masing. Sehingga kita akan mencerminkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang makin bengkok ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu yang kami terima pagi ini. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mengaturkan terima kasih juga pelayanan Bapak Paulus Herianto. Tuhan memakai, memberikan kesehatan selalu, sehingga boleh membagikan berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita, dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati
sepanjang ibadah kami pagi hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua yang sudah melayani anak-anakku ya Tuhan, Tuhan pakai, tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, dan juga hamba-Mu Bapak Paulus bersama dengan ibu dan keluarga yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat jemaat Tuhan, untuk kami semua boleh ya Tuhan saling memaafkan, ada damai sukacita di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sudah mengikuti fellowship nasional ya Tuhan, dan beberapa hari lagi mereka juga siang ini akan kembali. Tuhan akan menyertai, yang besok juga akan kembali. Tuhan akan menyertai ke posnya masing-masing. Bapa, Tuhan memberkati para ibu-ibu ya Tuhan. Boleh ya Tuhan menjadi pemberita Injil, memenangkan banyak jiwa untuk di daerah-daerah ya Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, perdagangan, dan juga anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, ya Tuhan, yang tidak sempat hadir saat ini, yang terganggu kesehatannya, Tuhan juga menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mempunyai masalah persoalan, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membuka jalan keluar. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Kau Maha tahu. Engkaulah Jehovah Jireh yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Kiranya Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.